Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mustaina, NIM 2003015010446 dari kelas PJKRD angkatan 2020. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan tugas dari presentasi dari mata kuliah Sosiologi Olahraga. Baiklah, kali ini saya akan membahas pada bab interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembinaan olahraga nasional. Dan adapun yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, efektivitas pembinaan, yang kedua, arah pembangunan keolahragaan nasional, yang ketiga, masalah dan tantangan dalam pembinaan, yang keempat yaitu peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu efektivitas pembinaan. Masalah efektivitas dari proses pembinaan mulai dari tingkat makro atau nasional hingga tingkat mikro atau proses pengajaran atau pelatihan. Kebijakan nasional dalam sektor olahraga tertuang dalam GBHN. Kebijakan itu merupakan pengarah sekaligus penuntun bagi penyelenggaraan model pembinaan yang kita anut. Karena itu, pembinaan olahraga nasional itu menjadi semakin kompleks. Bukan hanya karena memerlukan interaksi antar subsistem yang tercakup dalam model secara keseluruhan, namun juga karena pengaruh faktor luar baik yang bersifat mendukung dan memperlancar maupun yang menjadi penghambat. Bagian kedua yang akan saya bahas yaitu arah pembangunan keolahragaan nasional. Olahraga pendidikan dalam konteks pendidikan jasmani yang berorientasi ke arah pencapaian tujuan pendidikan dan kegiatan informal yang lazim dijumpai di masyarakat seperti pembinaan kebugaran jasmani atau latihan aerobik. Karena itu, pembahasan keolahragaan nasional bukan semata-mata terpusat pada pembinaan olahraga kompetitif. Yang pertama, dampak pendidikan jasmani dan olahraga. Kebermaknaan dari pendidikan jasmani dari aspek sosial budaya, psikologis, dan politik untuk mengingatkan kita bahwa kegiatan tersebut menjadi urusan penting yang memberikan banyak keselamatan di samping juga potensi yang bisa membawa mudarat bila tidak dikelola sebaik-baiknya. Yang pertama, dalam konteks individu yang menjalankan fungsi dalam peran masyarakat yang membentuk suatu negara. B. Sebagai fungsi sosialisasi. C. Memainkan peranan penting untuk mempersatukan warga masyarakat berkelompok sehingga menyatu dalam tujuan bersama. D. Olahraga kooperatif mengandung potensi untuk mendorong mobilitas sosial seseorang. Yang kedua yaitu arah pembinaan olahraga pada abad ke-21. Dalam Kongres 1 Pendidikan Jasmani dan Olahraga Asia Pasifik pada tanggal 6 sampai 8 Juni tahun 1996 di Seoul, Korea Selatan, pembicaraan dari 11 perguruan tinggi di bidang pendidikan jasmani pada umumnya sepaham bahwa tren pembinaan olahraga di abad 21 menunjukkan arah berupa peningkatan dalam kegiatan olahraga kemasyarakatan, olahraga bagi semua orang. Arah itu makin berlanjut, seperti halnya di Indonesia, bila pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan stabilitas politik dapat dijamin. Dalam kenyataan orientasi layanan jasa dalam bidang olahraga kesehatan termasuk golongan lansia dan olahraga pengisi waktu senggang akan meningkatkan kebersamaan dengan perubahan karakteristik kependudukan di Indonesia. Nah, bagian ketiga yang akan saya bahas yaitu masalah dan tantangan dalam pembinaan. Adapun tantangannya terhadap pendidikan jasmani yaitu makin kuat keinginan dari segelintir pendidik bidang pendidikan jasmani untuk benar-benar kembali ke landasan falsafah yang mendasar. Makin didasari pula
perlunya usaha untuk membenahi bidang studi sehingga terpenuhi, misalnya sebagai bagian dari proses pendidikan. Makin diyakini pula perlunya peningkatan proses belajar mengajar yang terkait dengan reformasi didaktik atau metodik. Kelemahan itu tidak bisa sepenuhnya ditempakan kepada guru pendidikan jasmani karena banyak kondisi eksternal di lingkungan belajar yang kurang memadai. Bagian A, praktik di lapangan menunjukkan praktik pendidikan olahraga yang mengutamakan pembekalan keterampilan semata-mata ketimbang pembinaan sikap, mental, dan penalaran. Bagian B, pendidikan jasmani sudah menjadi bidang studi wajib bagi siswa SD sampai SMA. Namun, bidang studi ini masih belum menikmati status yang sama dengan bidang studi lainnya. Yang bagian C, kurang perhatian untuk mengembangkan kemampuan profesional di kalangan pendidikan jasmani. Pada bagian D, kurang memiliki visi masa depan dan kegiatan tidak bersinggungan dengan cara memecahkan masalah pada masyarakat. Bagian E, perhatian besar terhadap olahraga kompetitif menyedot dana besar yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan jasmani. Bagian F, ketidakseimbangan alokasi waktu untuk pendidikan jasmani dalam kurikulum jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Bagian kedua yaitu tantangan terhadap olahraga kompetitif. Kaidah umum menunjukkan bahwa pencapaian prestasi dalam suatu cabang olahraga kompetitif memerlukan masa pembinaan yang panjang, sekitar 8-10 tahun, sejak dimulai belajar atau spesialisasi hingga mencapai prestasi puncak. Efektivitas dan efisiensi akan dapat dijamin melalui pengembangan dan implementasi IPTEK, penanganan pembinaan secara tepat, dan perolehan inovasi akan terjamin bila dilaksanakan berdasarkan kaidah ilmiah yang sebagian perlu digali sendiri selain diadaptasi dari temuan pihak lain yang diperoleh melalui jaringan ilmiah. Bagian A, investasi ilmiah bidang olahraga melalui pengembangan IPTEK masih amat terbatas. Bagian B, masih terdapat hambatan berupa penolakan inovasi dari dalam organisasi olahraga, diantaranya bersumber dari prasangka dan sikap tertutup dari pihak atlet maupun pembina. Bagian C, pembinaan olahraga nasional masih menjadi beban pusat dalam pola sentralisasi meskipun ada tren untuk menerapkan desentralisasi atau paling tidak dekonsentrasi. Bagian D, pola penggalian dana kebanyakan masih bergantung pada anggaran yang disediakan pemerintah seperti tercermin pada tingkat provinsi. Bagian E, dukungan swasta sebagian diantaranya lebih tertuju pada kegiatan sponsorship untuk pertandingan ketimbang pembinaan, meskipun sudah ada contoh dari masing-masing cabang olahraga. Bagian F, lemahnya koordinasi antara subsistem pembinaan dari tingkat makro nasional hingga mikro klub yang tercermin dalam berbagai aspek. Bagian G, kekerasan dalam olahraga tumbuh menjadi budaya baru yang muncul dalam berbagai bentuk seperti yang ditampilkan oleh penonton bahkan pemain. Bagian H atau yang terakhir, penggunaan obat terlarang yang bersumber dari temuan farmakologi termasuk perlakuan semena-mena terhadap atlet anak-anak. Dan bagian keempat yang akan saya bahas yaitu peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada pihak pemerintah, yang pertama, menjamin perlindungan hukum bahwa kegiatan olahraga merupakan hak setiap warga negara. Yang kedua, mengawasi penggunaan obat terlarang dan praktik pembinaan yang tidak sesuai dengan nilai moral agama dan Pancasila. Yang ketiga, menetapkan kebijakan nasional dalam pendidikan jasmani dan pembinaan olahraga. Yang keempat, menyelenggarakan penelitian, pengadaan, dan pendistribusian tenaga ahli dan spesialis dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kelima, menyediakan fasilitas penelitian untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan pariwisata olahraga. Yang keenam, mengkoordinir jaringan kegiatan olahraga untuk sekolah, remaja, anak-anak secara nasional. Yang
7. Mengkoordinir kegiatan usaha berdasarkan penelitian dan eksperimen untuk memproduksi alat-alat olahraga. Yang ke-8. Menetapkan standar alat dan fasilitas olahraga secara nasional bagi kepentingan pendidikan dan masyarakat umum. Pada pihak swasta, yang pertama, perusahaan sponsor yang membuat produk berkaitan langsung dengan kebutuhan olahraga, misalnya pakaian olahraga, sepatu, dan perlengkapan olahraga. Yang kedua, perusahaan sponsor yang memproduksi produk yang berkaitan dengan makanan dan alat higienis individu. Yang ketiga, perusahaan sponsor yang memproduksi produk yang tak berkaitan langsung dengan olahraga, seperti perusahaan penerbangan, perusahaan asuransi, bank, dan lain-lain. Yang keempat yaitu perusahaan sponsor yang tidak ada sangkut pautnya dengan olahraga, misalnya kilang minyak, penyulingan, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, pada pihak masyarakat, sumbangan dari pihak masyarakat ini adalah partisipasi berupa sumbangan dana, tenaga, waktu, dan pikiran. Dukungan moral juga tidak kalah pentingnya. Di atas segala-galanya adalah partisipasi aktif dari masyarakat untuk berolahraga. Koordinasi antar lembaga terkait untuk menjamin kaitan antara pemerintah dan swasta berlangsung di bawah pengelolaan KONI, sehingga tidak perlu dibentuk badan, sementara Menpora merupakan aparat pemerintah juga menjalin link dengan departemen lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.